Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri yang kali ini mengambil judul Diculik Demit Lembah Anyir. Selamat mendengarkan. Toto sedang berduka. Ya, Toto amat bersedih ditinggal oleh Anjar. Anjar adalah salah satu sahabat terbaik bagi Toto. Bersama Anjar dan atas ide Anjar pula lah sehingga mereka sama-sama membuka lahan di Lembah Anyir hingga sekarang. Tapi Anjar sekarang telah kembali ke rahmatullah. Kronologinya tak ada seorang pun yang tahu dengan pasti. Toto hanya tahu bahwa beberapa bulan yang lalu Anjar pergi entah kemana. Toto sudah mencarinya tapi tak berhasil menemukan keberadaan Anjar. Lalu tiba-tiba di suatu malam Anjar ditemukan oleh Toto tergeletak di bawah gubuk dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya lemah, kurus, nyaris tak ada daging. Hanya ada kulit pembalut tulang. Tak ada lagi senyum di wajah Anjar. Apalagi tawanya yang menggelegar itu. Yang ada hanyalah rintihan kesakitan yang selalu muncul di sisi bibirnya yang pucat. Hingga akhirnya Anjar menghembuskan napas terakhir setelah 3 hari dirawat oleh Ustadz Anwar. Jenazahnya pun dikebumikan di pemakaman umum kampung tempat tinggal mereka. Tak banyak kabar yang bisa diterima dari mulut Anjar. Anjar hanya mengatakan bahwa dia pergi menikah dengan Demit Rawa Anyir. Hanya itu keterangan yang mampu diberikan oleh Anjar kepada Toto dan Ustadz Anwar. Namun bagaimanapun yang sudah terjadi ya tak akan bisa dirubah lagi. Cuma hanya bisa dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi yang masih hidup di dunia ini. Ya, hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Toto saat ini. Setelah Anjar meninggal dunia, Toto terpaksa menghuni gubuk yang mereka bangun berdua itu seorang diri. Toto tidak mau terlalu hanyut dalam kesedihan, hingga ia terus menjalankan aktivitasnya sendiri di Rawa Anyir. Menangkapi ikan-ikan yang ada di rawa dan kemudian menjualnya di pasar untuk menyambung hidup. "Pak, Bu," kata Toto suatu sore kepada kedua orang tua Anjar di rumah mereka. "Walau bagaimanapun, kebun pisang yang kami tanami di Lembah Anyir sana adalah atas hasil kerja keras kami berdua. Oleh sebab itu, tak enak rasanya kalau kebun itu kumiliki sendiri. Karena itu, niatku datang ke sini ingin membagi 2 kebun kami yang berada di Lembah Anyir sana. Sebagian ingin ku berikan kepada bapak dan ibu,
karena itu merupakan jerih payah anak bapak dan ibu, yaitu mendiang Anjar. Kata Toto kepada kedua orang tua Anjar. Maaf nak Toto, bukan kami menyepelekan jerih payah mendiang, tapi sesungguhnya jujur saja Bapak katakan, Bapak dan Ibu tidak berani untuk masuk ke lembah Anyir itu. Jadi mubazir saja rasanya kalau kebun itu nak Toto bagikan kepada kami sebagian. Sebab nanti akan terbengkalai juga. Karena itu kami ikhlas kok memberikan keseluruhannya untuk nak Toto rawat. Maafkan kami ya nak, kata ayah mendiang Anjar kepada Toto. Kalau Bapak berpendapat demikian, saya akan tetap merawatnya Pak, sebab saya masih terbayang bagaimana semangatnya Anjar waktu pertama kami membuka lahan itu dulu. Saya akan melestarikan dan mengingat selalu semangat mendiang di dalam hati saya ini Pak. Dan akan saya jadikan sebagai cambuk untuk mengusahakan agar kebun pisang itu harus berhasil dan dapat memberikan manfaat kepada kita. Kata Toto kemudian. Terima kasih banyak nak, kata Ibu Anjar pula. Kami tidak menuntut apa-apa atas jerih payah Anjar di sana. Terima kasih atas niat baik nak Toto, kata orang tua itu kembali. Baiklah Bu, kalau begitu. Ini ada sedikit simpanan kami berdua kemarin dari hasil penjualan ikan yang kami tangkap di rawa di Lembah Anyir sana. Saya mohon Bapak dan Ibu mau menerimanya. Toto memberikan sebungkusan uang kepada kedua orang tua mendiang Anjar. Karena uang itu merupakan bagian dari Anjar yang selama ini belum pernah mereka bagi. Mereka menjual ikan di pasar dan uangnya tetap disatukan. Tak ada pembagian di antara mereka. Karena Anjar dan Toto merupakan sahabat yang sangat baik dan akur dan saling percaya. Saya akan sangat sedih kalau Bapak dan Ibu tidak mau menerima uang ini, tandas Toto. Dengan terpaksa, ayah dan Ibu Anjar menerima juga uang yang diberikan oleh Toto. Tapi nak Toto, apakah kami tidak akan diganggu oleh demit rawa Anyir itu nak dengan menerima uang ini? Uang ini halal Bu Pak, kata Toto menjelaskan. Baiklah nak, terima kasih. Akhirnya Toto kembali ke gubuk yang berada di Lembah Anyir. Dan hari-hari berikutnya dijalani oleh Toto dengan sangat santai dan tak ada gangguan apapun. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu Toto baru saja membuat sebuah masakan yang sangat ia sukai, yaitu gulai ikan lele. Baru saja Toto hendak mengangkat kuali yang berisi penuh dengan gulai ikan lele itu dari tungku pembakaran, karena di gubuknya Toto menggunakan kayu api sebagai alat masak. Tiba-tiba saja seekor monyet besar berdiri di samping kirinya. Monyet itu tidak seperti monyet biasanya. Monyet pada umumnya berjalan dengan 4 kaki, yaitu 2 kaki belakang dan 2 kaki depan.
Namun monyet yang muncul ini monyet yang berdiri seperti manusia. Toto kaget terkejut. Tanpa disadarinya, gulai ikan lele yang berada di atas tungku itu langsung saja dilemparkannya ke arah muka monyet. Hingga monyet itu nanar terkena kuah panas dan pedas pula. Tentulah matanya pedih. Monyet itu kelimpungan berputar-putar di sekitar dapur Toto. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Toto. Toto mengambil cangkul yang kebetulan berada di samping dapur. Dihajarnya kepala monyet itu tepatnya di ubun-ubunnya dengan cangkul hingga monyet itu tertunduk. Tungku monyet itu pun tak luput dari cangkulnya si Toto yang begitu tajam hingga leher monyet itu putus. Lalu Toto mencacah tubuh monyet itu dengan cangkul hingga tidak lagi berbentuk. Kemudian dengan penuh amarah dan rasa kaget yang luar biasa, Toto membuat sebuah api unggun yang besar di samping rumahnya. Lalu tubuh monyet itu dibakarnya hingga habis, tak tersisa satu lembar bulu pun. Mampus kau, umam Toto. Sejak itulah satu persatu gangguan kembali muncul. Namun Toto tetap bertahan untuk melanjutkan cita-cita Anjar, membuka perkebunan pisang di rawa ini. Ya, Toto akhirnya menambahkan hatinya dan menyabarkan dirinya untuk tetap melanjutkan aktivitas sehari-harinya di rawa ini. Malam itu baru saja Toto hendak memejamkan mata di atas tumpukan daun kering yang ia bungkus dengan kain kasar yang menjadi kasur kebanggaannya. Tiba-tiba kepalanya dipegang oleh sebuah tangan. Toto terkejut. Dia menepis tangan yang berada di atas kepalanya itu. Plung. Tangan itu tercampak. Tapi Toto terkejut karena tangan itu hanya tangan saja sampai sebatas siku. Tak ada tubuh lainnya. Tak ada orang pemiliknya di situ. Sebenarnya Toto ingin lari. Tapi mau lari kemana? Malam sudah larut, gelap, sementara Toto tak punya senter ataupun penerangan lainnya yang biasanya dipakai oleh orang-orang kota. Mau tak mau, Toto memberanikan diri untuk memperhatikan tangan yang tergeletak di lantai gubuknya itu. Akhirnya semakin lama Toto berpikir, rasa takutnya semakin menjadi-jadi hingga habislah rasa takut di hatinya. Timbullah sebuah keberanian. Diambilnya palang pintu yang tersandar di dinding di dekat kepalanya. Dihajarnya tangan itu berkali-kali hingga hancur tak menyerupai tangan lagi. Geram sekali Toto waktu itu. Tapi Toto tambah kaget lagi ketika tangan itu berubah menjadi sebuah ranting yang tak ada apa-apanya. Tak ada seramnya. Tak ada, ranting kayu biasa saja. Astagfirullahaladzim, Toto bergumam. Ampunilah aku ya Allah, aku lupa kepadamu. Toto menyadari kekeliruannya. Rupanya karena suasana di lembah ini sudah tenang beberapa hari yang lalu, tepatnya semenjak
Monyet besar yang dibacoknya dengan cangkul itu dibakar hingga habis. Tak ada lagi terjadi sesuatu hal yang mengejutkan dan menakutkan. Ketenangan itulah yang membuat Toto lengah sehingga dia lupa mengingat Allah. Ya benar saja, malam ini dia kembali mendapatkan sebuah keterkejutan yang luar biasa. Belajar dari pengalaman inilah Toto selalu beristighfar di dalam hati, menyebut nama Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, dan di saat dia berbaring. Kemudian Toto melanjutkan tidurnya dengan tenang. Ketika hampir waktu subuh tiba, Toto membuka pintu keluar untuk mengambil wudhu di perigi yang berada di belakang rumahnya, seperti yang selalu dilakukannya di saat menjelang subuh. Ketika pintu terbuka, Toto melihat sesosok tubuh berdiri di atas tangga, menantangnya. Pertamanya Toto terkaget, tetapi ia ingat kembali pesan dari Ustadz Anwar. Ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Toto bergumam penuh rasa takut. Namun ya akhirnya bayangan itu hilang begitu saja, menambah keyakinan di dalam hati Toto, sehingga dengan tak gentar ia melanjutkan perjalanannya ke perigi. Demikianlah hari-hari dilanjutkan oleh Toto dalam kesendiriannya. Suatu hari Toto berhasil menangkap ikan lele yang begitu banyak. Dia bingung harus bagaimana cara mengangkat ikan-ikan ini ke pasar untuk dijual. Sementara untuk dipikul dia merasa tidak sanggup. Tiba-tiba dia mendengar bunyi sepeda motor di dalam kebun karet yang berada di depan mulut lembah. Oh, ini pasti suara motornya Pak Usman, gumam Toto. Toto langsung saja pergi ke kebun karet milik Pak Usman yang berada di depan mulut lembah. Benar saja, Pak Usman baru saja datang ke kebun karetnya ini untuk menyadap karet. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam. Kamu toh, apa kabar? Begini Pak, saya kebetulan punya rezeki banyak. Tadi malam saya berhasil menangkap ikan lele banyak sekali Pak. Saya minta tolonglah Pak, minta diantarkan ikan-ikan itu ke pasar untuk saya jual. Maaf nak Toto, Bapak baru saja mau pulang, kata Pak Usman langsung saja membalikkan tubuhnya menuju sepeda motor dan membawa motor itu kabur ke arah kampung. Di dalam hati Toto sedih mendapat kenyataan ini. Namun akhirnya dia menyadari bahwa dia adalah mantan narapidana. Ya mau tak mau dia harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Akhirnya mau tak mau Toto harus memikul ikan ini juga ke pasar. Setelah ikan-ikan itu dimasukkan ke dalam ember besar. Dengan tertatih-tatih Toto membawa ikan yang berada di dalam ember besar itu ke kampung. Dan selanjutnya akan dibawa ke pasar. Namun ia ingat dengan kedua orang tua Anyar. Kebetulan rumah Anyar berada di pinggir jalan menuju pasar. Dia singgah dulu di rumah kedua orang tua Anyar ini. Maksudnya ingin membagi sedikit ikan kepada kedua orang tua Anyar ini. Assalamualaikum Pak. Kamu nak?
Terdengar jawaban ayah Anjar. Wah, bawa apa nih tuh? Kebetulan Pak, saya dapat rezeki lumayan banyak tadi malam. Cari tempatnya Pak. Nampak orang tua mendiang Anjar ini sungkan-sungkan untuk mencari tempat ikan. Ya, mau tak mau langsung saja Toto mengambil sebuah baskom yang berada di samping pintu dapur rumah orang tua Anjar dan mengisinya dengan beberapa ikan lele yang lumayan besar. Nah ini Pak, untuk digoreng, kata Anjar memberikan ikan itu kepada ibu Anjar. Waduh nak, setiap lewat kamu nyisihin ikan untuk kami, kata orang tua itu. Itu rezeki bapak dan ibu. Tengok rezeki saya banyak ini, masa saya tidak berbagi. Memangnya orang tuamu sendiri sudah kau beri nak Toto? Bapak Anjar bertanya pula. Tenang Pak, tadi saya sudah singgahin, kata Toto santai. Loh, jadi dari lembah sana kamu pikul tadi ini nak Toto? Bapak Anjar heran melihat Toto dan baskom yang besar. Baskom itu menurut ayah Anjar jauh lebih berat dari tubuh Toto. Masa Toto tega menyiksa diri seperti ini? Ya bagaimana lagi Pak? Tadi saya coba minta antar sama Pak Usman pakai sepeda motornya. Jangankan diantar, malah dia kabur pulang lagi Pak. Ya sudah, ayo naikkan saja ke atas sepeda Bapak, biar Bapak bantu ngantarkan ke pasar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Demikianlah akhirnya Toto membawa ikan lele yang berada di dalam baskom besar itu bersama ayah mendiang Anjar memakai sepeda ontel milik orang tua itu ke pasar. Pak, seandainya saya punya uang, enak ya Pak, kalau bisa beli sepeda ontel seperti ini. Loh, memangnya kamu mau beli sepeda? Kata bapak mendiang Anjar kepada Toto. Ya dari kemarin Pak. Ayo, kata orang tua itu kepada Toto setelah mereka menjual habis ikan-ikan milik Toto tadi. Tibalah mereka berdua di sebuah bengkel sepeda. Akhirnya Toto membeli sebuah sepeda ontel bekas atas petunjuk ayah mendiang Anjar dengan harga tidak seberapa. Artinya hasil penjualan ikan hari ini masih bersisa banyak setelah dibelikan sebuah sepeda bekas. Toto senang bukan main, sehingga sisa uang penjualan ikan lele itu diberikannya semua kepada ayah mendiang Anjar. Loh, kenapa kau berikan semua ini padaku nak Toto? Wah Pak, saya setelah mendapatkan sepeda ini lebih dari cukup Pak. Uang itu tak perlu lagi, ambillah untuk Bapak semua. Besok kan saya bisa langsung menjual ikan ke pasar dan akan dapat duit lagi Pak. Terima kasih banyak Pak ya, saya tidak menduga kalau hari ini saya akan mampu beli sepeda. Terima kasih banyak Pak. Toto senang sekali dan nyaris merangkul orang tua Anjar. Demikianlah akhirnya Toto mampu membeli sebuah sepeda bekas hingga ia dapat bergerak lebih leluasa lagi untuk menjual ikan hasil tangkapannya ke pasar. Apalagi sekarang pisang yang ia tanam bersama mendiang Anjar dulu sudah mulai ada yang tua. Artinya sudah ada pisang yang bisa dipanen untuk dijual ke pasar. Dengan adanya sepeda ontel ini akan mempermudah Toto membawanya ke pasar untuk dijual. Lagi-lagi kebahagiaan hadir di hati pemuda yang malang ini. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Terus saja 2 malam Toto memarkirkan sepedanya di bawah gubuk.
Tiba-tiba suatu pagi, Toto melihat sepedanya sudah berada di atas pohon pisang. Entah siapalah yang melakukan hal ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Demit Lembah Anyir. Ya, benar saja. Sebab ketika Toto termangu-mangu melihat sepedanya yang berada di pucuk pisang dalam kondisi terikat, sebuah cikikan nyaring terdengar dari atas gubuk. Kamu kaget ya, kata suara itu. Toto tidak mempedulikannya. Dia cuek saja seolah-olah dia tidak mendengar suara itu. Toto lalu menurunkan sepedanya dengan hati-hati. Dengan susah payah akhirnya Toto bisa menurunkan sepeda itu, kemudian diikatnya pada tiang gubuk. Lalu Toto mengambil peralatannya untuk melanjutkan pekerjaannya yang tersisa hari kemarin, yaitu menanam beberapa anak pisang. Namun perjalanan Toto dihadang oleh sesosok tubuh perempuan yang mengerikan. Toto tidak menoleh sedikit pun. Dia terus saja melangkah seolah-olah dia ingin menabrak sosok perempuan itu. Benar saja, ketika muka mereka hampir beradu, sosok itu menghilang. Tak ada lagi gerakan apa-apa dari sosok tersebut hingga Anjar melanjutkan perjalanannya. Sang Anjar asik mencangkuli tanah yang rencananya akan digali lubang untuk menanam anak pisang. Cangkul Toto mentok pada sebuah benda yang berwarna putih. Toto mengorek-ngorek benda itu. Akhirnya jelaslah bahwa benda itu adalah tengkorak manusia. Menggidik juga Toto, hampir melompat dia ketakutan. Namun tiba-tiba kekuatan hadir di dalam hatinya setelah menyebut nama Allah. Langsung saja benda berwarna putih yang disinyalir adalah tengkorak kepala manusia itu hilang tanpa bekas. Hanya tipuan pandangan, gumam Toto. Toto melanjutkan pekerjaannya. Namun entah mengapa tiba-tiba pandangan Toto menjadi gelap. Dia tidak ingat apapun. Ketika Toto terbangun dari pingsannya, Toto terkejut karena dia berada di dalam sebuah ruangan yang gelap. Bau anyir menyeruak hingga menyesakkan napasnya. Setelah lama membuka mata, akhirnya Toto bisa mengenali ruangan tersebut. Dia melihat dinding-dinding batu berada di sekelilingnya. Kok aku bisa sampai di sini? Toto bertanya di dalam hati. Karena dia yakin tadi dia sedang bekerja di kebun pisang. Tapi sekarang kok berada di dalam dinding batu begini? Toto berusaha mengumpulkan tenaganya, mengumpulkan semangatnya, mengumpulkan keberaniannya. Lalu dia beranjak berdiri dan memegang-megang dinding batu, terasa basah. Pandangannya tertuju hanya pada dinding batu. Setelah lama memperhatikan, barulah dia bisa melihat sebuah celah di antara batu-batu yang sangat bau dan lembab itu. Celah itu muat untuk dimasuki oleh tubuh manusia. Dia berpikir, apakah aku tadi lewat dari sini? Tapi tidak. Aku tadi sedang bekerja menggali lubang di kebun. Berarti pastilah ada seseorang yang membawa aku ke sini, katanya. Pasti benar. Tapi Toto tidak mau berpikir bagaimana ia sampai di sini.
Yang penting baginya sekarang ialah bagaimana caranya ia bisa keluar dari dalam ruangan gelap dan pengap ini. Namun apalah dayanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dinding itu sangatlah keras, tak mungkin dibobolnya. Dan untuk memasuki liang yang berada di depannya saat ini, dia tidak berani karena di dalam liang itu sangatlah gelap. Jangan-jangan nanti ada sesuatu hal yang membahayakan dirinya di dalam liang sana. Hingga akhirnya dia hanya duduk menanti. Entah apalah yang akan terjadi selanjutnya. Mengingat semakin lama kondisi tubuhnya semakin lemah. Kalau terus begini, ia bisa mati di sini. Akhirnya Toto memutuskan untuk memasuki liang itu saja dan menelusurinya. Ya, akhirnya Toto berjalan memasuki liang yang sempit itu. Dia berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan di depan. Ternyata di depan kosong. Semakin lama dia berjalan, semakin lebarlah liang itu hingga menyerupai sebuah terowongan. Sedikit demi sedikit, Toto bisa melihat ada cahaya di ujung sana. Timbul sedikit kegembiraan di hatinya. Tak lama kemudian sampailah Toto pada sebuah ruangan yang sangat terang benderang. Sebuah kamar mewah terbentang di depan matanya. Perlahan-lahan Toto memperhatikan sekeliling ruangan itu. Sebuah tempat tidur yang sangat mewah. Meja-meja yang berukir. Dinding-dinding ruangan yang dipenuhi oleh mutiara-mutiara yang memancarkan sinar. Di atas tempat tidur nampak seorang perempuan sangat manis dan cantik dengan pakaiannya yang sangat minim duduk memandang ke arahnya. Tersirap darah di dada Toto melihat apa yang ada di depannya saat ini. Akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar dan bertanya, "Apa maksudmu membawa aku ke sini?" Akhirnya kamu bisa bertanya juga. Akhirnya kamu sampai juga di sini. Selamat datang di kamar pengantin kita, kata perempuan itu. Toto terkejut. Di dalam hati dia berpikir bahwa inilah mungkin yang dialami oleh Anjar kawannya. Sehingga akhirnya Anjar mengalami nasib yang sangat menggigitkan dan ujung-ujungnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Mengingat hal itu, Toto jadi takut sendiri. Perlahan-lahan dia beristighfar di dalam hati dan mengucapkan nama Allah tak henti-henti. Namun hanya di dalam hati saja, tak sampai kedengaran keluar melalui mulutnya. "Apa maumu?" Toto bertanya dengan kelembutan. Dia bermaksud mudah-mudahan makhluk ini mau melepaskannya tanpa ada menimbulkan perkara apa-apa. Ya, tentu saja maksudku ingin membina kasih sayang denganmu. Bukankah temanmu dulu sudah mengkhianatiku sehingga ia menemui ajalnya? Sekarang aku ingin bersungguh-sungguh. Oke sahabat, segini dulu ceritanya. Lain waktu kita sambung lagi. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.